Di dalam rumah yang begitu megah dan mewah bak istana dengan pekarangan yang sangat luas, sangat indah jika dipandang dari luar. Namun, siapa yang tahu kalau keadaan di dalam rumah tersebut dalam keadaan dilanda kesedihan, karena sang kepala pemilik rumah sedang dalam keadaan sakit keras. "Ayah, cepatlah sembuh. Aku sangat menyayangimu, Ayah. Aku dan adik-adik membutuhkanmu," ucap pria dengan perawakan gagah dan berwajah tampan menambah kesempurnaan dirinya. "Apa kamu sudah dengar permintaan Ayah? Ayah menginginkanmu mewujudkan permintaan Ayah," tutur pria paruh baya yang terbaring sekarat di kasur itu. "Iya, Ayah, aku sudah tahu, dan aku akan berusaha untuk mewujudkannya." Senyuman tipis terulas di bibir kering nan pucat pria itu, menatap anak lelakinya. "Terima kasih, Nak. Kelak kamu akan tahu permintaan Ayah ini baik untukmu." Pria yang di hadapannya hanya bergumam pelan dan menatap ayahnya dengan sayu. Sementara di sisi lain, dalam sebuah rumah minimalis dengan pekarangan yang penuh oleh berbagai macam bunga anggrek. Dalam rumah itu terlihat seorang gadis terduduk di atas sejadah, memakai mukena, tengah membacakan ayat suci Al-Quran dengan suara merdu. Dia begitu khusyuk melantunkan ayat demi ayat. Hingga sebuah dering telepon terdengar nyaring menghentikan lantunannya. Gadis itu menoleh ke arah suara, lalu beranjak berdiri menghampiri benda yang berada di atas meja nakas yang terus berdering itu. "Assalamualaikum, Paman," ucap Romisa setelah menempelkan gagang telepon ke telinga. "Waalaikumsalam, Dek. Paman ganggu Ade enggak?" tanya laki-laki dari seberang telepon. "Enggak juga, Paman. Ada apa? Kenapa suara Paman seperti sedang gusar?" "Ade, bisakah nanti besok kamu ke perusahaan sebentar? Ada hal penting yang ingin Paman sampaikan mengenai surat wasiat ayahmu," ucap laki-laki tersebut dengan sedikit kehati-hatian dalam menyebutkan kata wasiat ayah. "Wasiat?" alis Misa tertaut penasaran. "Tapi besok pagi Misa ada kelas, gimana ya?" Bimbangnya memikirkan tugas dia yang sebagai guru SMA tak bisa dia abaikan begitu saja. "Apa enggak bisa kamu izin setengah hari atau simpan tugas ke anak didikmu lewat sahabatmu itu?" Baiklah, Paman. Akan Misa usahakan besok ke kantor. Tapi mungkin hanya sebentar saja ya. Soalnya Misa nggak bisa ninggalin kewajiban Misa gitu aja." "Iya, Adek, cuman setengah hari." "Ya sudah, Paman tutup teleponnya dulu ya. Jaga diri baik-baik, Adek. Assalamualaikum," ucap Paman Reno lalu mengakhiri panggilan. "Waalaikumsalam," sahut Misa dan meletakkan kembali gagang telepon. Dia berbalik melangkah menuju tempat ibadahnya dan kembali melanjutkan bacaan Al-Quran yang tadi sempat tertunda. Suasana di pagi hari itu begitu cerah. Romisa telah berganti pakaian, mengenakan celana bahan berwarna coksu dengan atasan kemeja blus putih berlengan panjang senada dengan kerudungnya. Sesuai janji dia terhadap Paman Reno, dia langsung bergegas menuju ke sebuah gedung perusahaan peninggalan sang ayah.
yang saat ini sedang dikelola oleh pamannya. Ya, tentunya setelah meninggalkan setumpuk materi tugas untuk anak didiknya. Oh ya, perkenalkan dulu, gadis ini bernama Romisa Arya Putri Wiguna, yang biasa dipanggil Misa. Dia adalah gadis cantik nan imut, bertubuh mungil, yang sangat sopan dengan hijabnya. Juga sifatnya sangat polos dan lugu. Di usianya yang ke-20 tahun itu, dia sudah menjadi seorang guru di sebuah sekolah SMA swasta. Sudah ketebak kan kepintaran dia seperti apa? Sejak kecil, Romisa telah menjadi anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal dunia dengan cara berbeda, yang membuat dia merasakan trauma. Meskipun dia pewaris tunggal sebuah perusahaan yang cukup besar, dia memilih menjalankan hidup sederhana dan mewujudkan impiannya menjadi seorang pengajar, yaitu guru. Sehingga identitas dia sebagai nona muda dari seorang pengusaha sangat disembunyikan. Wanita yang memandu Romisa ke ruangan kerja sang paman mengetuk pintu di hadapannya. "Pak, keponakan Anda telah tiba," kata sekretaris tersebut. "Persilahkan dia masuk." "Silahkan Nona, Pak Reno telah menunggu Anda di dalam." Wanita itu mempersilahkan, yang dibalas anggukan kepala juga senyuman ramah dari Misa. "Terima kasih Mbak." "Iya Nona." Sekretaris tersebut sedikit membungkukkan badan sebagai hormat lalu berbalik pergi. Romisa meraih handle pintu dan memutarnya hingga pintu itu terbuka. "Assalamualaikum," ucap salam Misa, memasuki ruangan. Terlihat Paman Reno sedang duduk di kursi kerja. Begitu melihat kedatangan Romisa, dia langsung bangkit dari duduknya, menyambut dengan senyuman lebar nan tulus. "Waalaikumsalam, Dek." "Ade naik apa ke sini? Kenapa tidak minta dijemput sama supir?" tanya Paman Reno sembari berjalan menghampiri gadis yang masih berdiri di ambang pintu. "Naik taksi, Paman." "Duduklah, Dek. Kenapa canggung seperti itu? Ini kan di perusahaan Ade sendiri. Jangan canggung seperti itu," pintanya, mempersilahkan Misa duduk di sofa. Segera Misa melangkah ke arah sofa dan duduk di salah satu sofa. "Paman, ada kepentingan apa meminta Misa untuk langsung datang ke kantor? Biasanya kan kalau menyangkut perusahaan, suka langsung datang ke tempat Misa." Paman Reno mengambil duduk di seberang sofa yang diduduki gadis itu. "Gini, Dek, karena umurmu sudah memasuki kepala 2, jadi sudah saatnya Paman memberikan surat wasiat peninggalan ayahmu itu. Dan menurut Paman, ini adalah waktu yang sangat tepat." "Surat wasiat? Apa ayah beneran meninggalkan surat wasiat itu untukku?" yang dibalas anggukan kepala oleh Paman Reno. "Iya, itu tersimpan aman selama ini." Memang apa isi dari surat wasiatnya?" tanya Misa semakin penasaran. "Kamu akan segera tahu, Dek. Ade sudah tahu kan tulisan tangan ayah Ade? Untuk memastikan saja kalau surat ini asli atau palsunya." Misa mengangguk yakin. "Iya, aku tahu Paman, karena selama ini aku yang selalu membolak-balikan buku harian ayah." Baguslah." Paman Reno beranjak dari duduknya dan berjalan mengambil sesuatu dari brankas yang terkunci menggunakan kode PIN. Dia kembali ke hadapan Misa setelah mengambil sebuah amplop panjang berwarna coklat dari sebuah kotak dalam brankas. "Inilah surat wasiat dari ayahmu, Dek, yang sebelum meninggal menitipkannya pada Paman."
Dengan penuh kehati-hatian, Misa menerima amplop yang disodorkan itu. "Apa aku harus membacanya sekarang, Paman?" tanya Misa. Ada nada sendu dari kalimat yang diucapkannya. Paman Reno hanya mengangguk mengiyakan. Kemudian dengan pelan namun pasti, Misa mulai membuka tali segel dari amplop tersebut dan menarik sebuah kertas dari dalam amplop untuk dibacanya. Dalam surat wasiat, "Assalamualaikum, untuk putri ayah yang sangat ayah sayangi, Romisa Arya Putri Wiguna. Romisa, maafkan ayah yang harus menyampaikan berita ini. Maafkan ayah jika berita ini egois dan tidak memikirkan perasaanmu, sayang. Tapi ayah sudah terlanjur membuat perjanjian terhadap sahabat ayah untuk menyatukanmu dengan anak laki-lakinya. Sekali lagi, maafkan ayah, Nak, karena perjanjian ini. Ayah hanya tidak ingin menjadi pengingkar janji. Jika ayah sudah tiada, namun orang yang melakukan perjanjian itu masih mengingatnya. Untuk itu, jika ada seorang laki-laki yang bermarga belakang putra dan menagih janji itu, dialah, Nak, sahabat ayah. Nak, keputusan ada di tanganmu. Ayah hanya menyampaikan soal perjanjian yang terucap waktu kamu masih berumur 1,5 tahun. Dan ayah hanya takut sahabat ayah itu masih menganggap serius perjanjian ini dan datang kepadamu. Jadi ayah menyampaikan yang sesungguhnya. Ingat, Romisa sayang, jangan merasa terbebani dengan berita ini. Ayah hanya menyampaikan yang mesti kamu tahu. Keputusan ada di tanganmu, Nak. Dari ayahmu, Arya Wiguna." Tak mampu menahan rasa sedih, rindu, sakit bergejolak dalam hati dan pikirannya. Air mata Misa mulai turun cukup deras. Mengingat bagaimana ayahnya menulis surat ini yang seakan-akan sudah tahu akan kematiannya. Melihat Romisa menangis terseduh dengan napas mulai tersengal, Paman Reno merasa cemas dan iba. Dia langsung mengambilkan segelas air putih, lalu menyodorkannya ke hadapan Romisa. Tak lupa juga dia mengusap lembut puncuk kepala gadis mungil itu, karena dengan begini dia akan kembali tenang. Adek tidak apa-apa kan? Apa ada yang sakit?" Kepala Romisa menggeleng pelan. Misa tidak apa-apa, Paman," jawabnya, akibat napasnya masih sedikit tersengal sehabis menangis. Lalu dia menyambar tisu di atas meja. "Maafkan Paman, karena Paman membuatmu mengingat kembali akan orang tuamu," ucap Paman Reno merasa bersalah. "Tidak, Paman. Paman tidak perlu meminta maaf. Misa tidak apa-apa kok," kata Misa tersenyum sembari mengusap air mata dan ingus yang meler. Paman Reno hanya manggut pelan, membalas senyuman itu dengan senyuman ketenangan. Dalam beberapa saat, keheningan menyelimuti suasana di antara mereka yang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Hingga Paman Reno berdehem pelan, memecah kesunyian. "Jadi, bagaimana, Dek? Ade sudah tahu maksud dari surat wasiatnya?" "Iya, tapi siapakah sahabatnya ayah yang berlatar belakang nama putra ini?" "Mereka dari keluarga besar putra, Dek. Dan sepertinya Tuan Besar Putra masih ingat dengan perjanjian itu." "Keluarga besar putra? Maksud Paman bukan Saputra pemilik perusahaan terbesar itu kan?" "Benar. Keluarga besar Saputra pemilik grup putra tersohor itu, Dek." Kedua mata Romisa sedikit melebar,
tak percaya dengan apa yang didengarnya. Paman tidak salah orang kan? Mana mungkin ayah bisa memiliki sahabat dari tuan besar pemilik perusahaan terbesar seperti itu? Paman Reno tersenyum menanggapinya. Tidak, Dek, karena sewaktu kemarin paman kedatangan utusan langsung dari keluarga tersebut untuk menagih janji itu. Tapi tenang saja, paman belum mengiyakan untuk menyetujui perjodohan itu, karena keputusan ada di tanganmu, Dek. Jadi pikirkanlah baik-baik dulu, baru kamu putuskan. Mendengar hal itu, pandangan Misa tertunduk, memikirkan kembali isi dari surat wasiat ayahnya. Sebenarnya, aku sih nggak mau dijodohin begini, bahkan sama lelaki yang sama sekali aku tidak kenal. Tapi, gumam Romisa dalam hati. Dia melirik kertas surat yang berada di atas meja. Di surat itu, ayah menyebutkan perjodohan ini adalah sebuah janji, kan? Paman Reno mengangguk kecil, ikut menatap kertas surat. Iya, dia menyebutnya begitu. Kalau gitu, Misa nggak bisa menolaknya, kan? Kalau tidak mau ayah disebut pendusta karena mengingkari janji. Kata Romisa terdengar pasrah menerima. Tatapan Paman Reno beralih menatap gadis di sampingnya. Apa yang adik katakan tadi? Adik menerima perjodohan ini? Yang dibalas anggukan kepala dari Romisa. Aku menyetujuinya. Adik yakin? Tidak mempertimbangkannya dulu? Romisa tersenyum tenang, mengangguk yakin akan keputusannya. Misa sudah memutuskan. Helaan napas panjang keluar dari mulut Paman Reno, sembari memalingkan pandangan ke arah lain. Adek, yang kita hadapi sekarang itu Tuan Besar Putra. Adek tidak akan bisa mundur lagi kalau sudah mengambil keputusan ini. Iya, aku tahu itu. Tapi aku yakin akan keputusanku, karena pilihan ayah pasti yang terbaik untukku. Lagi-lagi Paman Reno menghembuskan napas panjang. Baiklah, jika itu sudah keputusanmu. Ingat, kamu tidak bisa mundur lagi, Dek. Iya, Paman. Aku ngerti, aku paham. Setelah berpamitan pada Paman Reno, Misa langsung bergegas menuju sekolah tempat dia mengajar untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru. Dan saat ini dia tengah berjalan memasuki pelataran sekolah menuju kantor guru. Udah pergantian jam keberapa ya? Pikir Misa sambil melihat jam yang melekat di pergelangan tangan. Bu Misa, panggil seseorang dari belakang. Langkah kaki Misa terhenti. Dia menoleh ke asal suara yang tampak Pak Dani menghampiri ke arahnya. Tumben Bu Misa baru datang. Bukannya ada kelas pagi tadi? Tanya Pak Dani yang sudah ada di hadapan. Oh, iya Pak. Misa tersenyum tenang menatap pria itu. Tadi saya sudah titip tugas ke Bu Rina untuk murid sebelum izin. Oh, begitu. Ada apa? Tumben Bu Misa izin? Tanya Pak Dani penasaran. Hanya ada sedikit masalah saja, Pak. Jawab Misa dengan senyuman ramah. Kalau begitu, saya kembali ke kantor duluan ya, Pak. Permisi. Pamit Misa berbalik hendak melangkah kembali. Bu Misa, tidak apa-apa kan? Pertanyaan Pak Dani kembali mengurungkan pergerakan Misa. Saya tidak apa-apa, Pak. Saya permisi. Assalamualaikum. Jawab Misa, tetap mengulas senyuman ramah, lalu akhirnya berlalu pergi meninggalkan Pak Dani yang masih mematung.
Waalaikumsalam, jawab Pak Dani, masih berdiri memandangi kepergian Misa yang mulai menjauh. Sepertinya dia habis menangis. Ada apa ya sebenarnya? Semoga saja dia baik-baik saja. Gumam pelan Pak Dani, lalu ikut berbalik ke arah berlawanan. Hari telah berganti siang. Romisa telah menyelesaikan tugasnya mengajar di dalam ruangan kelas 11. Baiklah, pelajaran hari ini sampai di sini saja. Jangan lupa tugas di paket A tadi, kerjakan, dan kumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya, kata Romisa, mengakhiri pelajaran sambil merapihkan buku ajar. Pasti dong Bu, apa sih yang enggak buat Ibu? Sekalipun Ibu menugaskan aku menaiki gunung pun akan aku laksanakan dengan senang hati. Gombalan Henry yang dijuluki si Raja Gombal. Cailah modus lu, udah basi, kagak bakalan mempan dia sama gombalan lo, sahut Ito, teman sebangkunya. Sirik aja lo, namanya juga usaha. Hello, gak sudi gue sirik sama buntelan kadut kayak lo. Helaan napas keluar dari mulut Misa, sembari menatap jengah pada kedua anak murid yang biasa membuat ricuh itu. Sudah cukup, sentak Misa menghentikan ocehan para murid. Jangan lupa, minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Ibu harap nilai kalian pada bagus, enggak jeblok lagi kayak kemarin. Siap Bu, insya Allah nanti otakku akan kupanaskan dulu supaya encer enggak beku lagi, celetuk Henry. Misa hanya menggiling kecil beberapa kali, sembari melangkah ke arah pintu keluar, males mendengarkan. Namun saat di ambang pintu, langkah kaki Misa terhenti saat teringat akan anak didiknya yang bermasalah. Dia mengedarkan pandangan ke setiap penjuru kelas, mencari murid yang katanya sudah 3 hari tidak masuk sekolah tanpa keterangan alias bolos. Pandangan Misa terhenti pada sesosok laki-laki di bangku paling pojok yang sedang berkutat dengan buku. Egi, ikut ibu ke kantor sekarang. Perintah dari Misa membuat murid laki-laki itu mengangkat pandangan sejenak, lalu beranjak berdiri dengan patuh mengikuti keluar ruangan. Misa meninggalkan kelas dengan Egi mengekori dari belakang. Dia berjalan melangkah dengan tenang, melewati lorong setiap kelas untuk menuju kantor guru. Sedangkan Egi yang mengekori dari belakang berjalan sambil terus melirik ke arah depan. Ada senyuman melengkung di sudut bibirnya. Entah apa yang dipikirkannya. Yang jelas bukan pikiran kotor ya. Sesampainya di kantor guru, Misa langsung menyuruh murid laki-laki itu untuk mengambil kursi tanpa sandaran agar Egi bisa duduk di hadapan. Dan kini Misa telah terduduk, saling berhadap-hadapan dengan Egi. Hanya terhalang sebuah meja sebagai pembatas. Suara detak jantung Egi berdetak sangat cepat ketika melihat gadis yang dia kagumi dan sukai berada tepat di hadapannya, yang jaraknya lumayan dekat. Baiklah Egi, Ibu to the point saja ya. Sebenarnya ada alasan apa sampai kamu tidak masuk sekolah 3 hari berturut-turut tanpa keterangan apapun? Lelaki itu terdiam, tak menjawab ataupun memberikan pergerakan. Hanya tatapannya saja menatap Misa tanpa ekspresi. Melihat Egi hanya diam saja, alis Misa mengernyit heran. Egi, apa kamu tidak bisa memberikan alasan yang jelas dengan ketidakhadiran itu? Tanya Misa sekali lagi. Namun yang ditanyai
hanya diam saja dan menghela napas kasar, tetap menatap Misa dengan tatapan tanpa ekspresi. Ibu selaku wali kelasmu adalah sebagai ibumu di sini, jadi bisakah kamu memberikan alasannya itu? Tanya Misa masih tetap tenang, menunggu jawaban yang akan terucap dari bibir muridnya itu. Dan lagi-lagi Egy hanya terdiam, dan kali ini pria tampan itu menatap tajam ke arah Misa. Ditatap tajam seperti itu, nyali Misa sedikit menciut, dan sepertinya dia menyerah untuk bertanya lagi. Baiklah Egy, jika kamu belum bisa menceritakan apa alasannya sekarang, bisa lain waktu kamu ceritakan pada ibu. Tapi untuk seterusnya, jika kamu tidak datang ke sekolah, usahakan titipkan surat yang jelas keterangannya, agar kamu tidak dianggapnya bolos. Ibu berbicara seperti ini demi kebaikanmu, Egy. Kamu paham kan maksud ibu? Kata Misa yang diakhiri dengan senyuman hangat nan manis. Secara tiba-tiba, murid laki-laki itu berdiri menatap dingin. Bu Misa bukanlah ibu Egy. Hah? Terlongo Misa mendongak menatap bingung. Egy pamit, Assalamualaikum. Salam Egy, lalu berbalik pergi meninggalkan meja. Waalaikumsalam, terbata Misa menatap kepergian lelaki itu. Apa yang dia katakan tadi? Dasar anak itu, ditanya baik-baik malah bicaranya begitu. Gerutuan Romisa merasa kesal. Kenapa, Miss? Helaan napasmu kenceng banget tuh. Tanya Rina, teman sepekerjaan yang baru saja datang memasuki area meja, yang memang meja mereka bertetanggaan. Entahlah Rin, itu murid yang kemarin bolos, ditanya kenapa alasannya bolos malah diem aja, jadinya kan kesel. Oceh Misa dengan wajah cemberut. Seriusan kamu digondokin sama tuh murid? Biasanya kan kalau muridnya laki-laki suka semangat banget pengen bisa ngomong sama kamu. Yang dibalas lirikan sebal dari Misa semakin kesal perasaannya. Sementara di sebuah gedung perusahaan yang menjulang tinggi, terlihat seorang pria tampan rupawan terduduk di kursi kebesarannya. Dia berbicara dengan pandangan tak teralihkan dari layar laptop. Tang, jemputlah wanita itu. Baik, Tuan. Jawab tegas pria berjas yang sepertinya bawahan pria itu. Sudah tahu kan alamat rumahnya? Iya, Tuan. Pria yang sebagai bosnya itu mengangguk masih tatapan tak teralihkan dari layar laptop. Pria berjas tersebut sedikit membungkukkan badan sebagai hormat, lalu berbalik pergi untuk melaksanakan tugas yang diberikan.